Malam itu aku tak tidur, bukan karena takut, tapi karena tanah di bawah rumah mulai bergemuruh. Anak itu duduk bersila di tengah lingkaran abu tulang manusia yang ia buat sendiri. Lilin hitam berjumlah 9 menyala, tapi tidak mengeluarkan bayangan. Ibu, aku akan panggil mereka. 3 roh penjaga dari 3 zaman berbeda, tapi mereka tidak akan datang dengan tangan kosong. Mereka butuh darah. 3 jenis darah. Aku diam karena aku tahu panggilan ini tidak bisa dihentikan. Ritual pertama dimulai saat bulan mati. Anak itu menggali makam tua di pinggir hutan. Kuburannya nyaris tak bernama. Ini darah dari orang yang pernah mengkhianati keluarga, katanya. Ia menyayat tangannya, meneteskan darah ke tengkorak. Langit tiba-tiba menghitam. Angin berhenti, lalu terdengar tangisan bayi, disusul tawa laki-laki tua. Dan roh pertama pun datang, namanya Banaspati Ireng. Ia tak berbentuk, hanya bola asap hitam, api hitam dengan semburat wajah manusia. Dia penjaga sisi utara, tak bisa mati oleh logam, tapi lapar akan dendam, ujar anak itu. Ritual kedua dilakukan di sumur tua peninggalan zaman Jepang. Di sana, anak itu menjerang potongan tubuh hewan yang dikubur hidup-hidup. Setelah 3 jam mendidih, ia tuangkan darahnya sendiri ke dalam air rebusan. Air sumur berubah warna jadi hijau tua, dan dari dalamnya muncul makhluk setinggi 2 meter, bertangan panjang, tanpa mata, tanpa mulut. Namanya Roko Sukmoningrat. Dia penjaga sisi timur, tak butuh makan. Tapi setiap malam ia harus menenggelamkan 1 jiwa ke dalam mimpinya, kata anak itu. Ritual ketiga adalah yang paling kejam. Anak itu bilang, aku butuh darah dari orang yang masih hidup dan bersedia memberikan dirinya secara utuh. Aku tahu tak ada yang mau, tapi tak kusangka ibu-ibu tua yang tinggal tak jauh dari rumah kami datang sendiri. Namanya Mbah Warseh. Ia bisu, tua, terlupakan. Tapi begitu menatap mata anakku, dia paham. Mbah Warseh menyayat dadanya sendiri di depan kami. Darahnya ditampung di kendi tanah liat. Anak itu menggambar simbol dari darah itu di dinding rumah. Dan dari bayangan dinding muncul perempuan berkain putih, berambut seperti akar beringin, dan mata merah menyala. Bau melati dan bangkai langsung memenuhi rumah. Namanya Nyai Tunjung Seto. Dia penjaga sisi barat, bisa membelah jiwa manusia sebelum mereka sempat bermimpi. Tapi jika tak diberi korban setiap Jumat Wage, dia akan membunuh siapa saja yang tidur di rumah ini. Kini 3 penjaga telah bangkit, dan rumah kami tidak lagi sunyi. Setiap malam terdengar langkah berat, suara cakaran di lantai, dan bisikan dalam bahasa yang tak dikenal. Tapi anak itu tersenyum. Ibu, kita sudah siap. Mereka akan datang membawa senjata dan ilmu. Tapi kita punya penjaga para roh, dan sebentar lagi kita akan memiliki gunung itu. Kita akan menguasainya. Aku menatap langit, dan untuk pertama kalinya bulan terlihat seperti mata merah yang sedang menatap ke bumi, siap menangis darah. Hari itu langit tak bersuara, burung-burung hilang, anjing tak menggonggong, dan kabut turun sebelum matahari benar-benar terbit. 3 orang datang dari selatan, berjalan kaki, bertelanjang dada, berikat kepala kain mori. Tubuh mereka penuh guratan bacokan, seperti pernah mati, tapi memaksa hidup kembali. Kami datang untuk negosiasi. Anak itu harus kami bawa karena pusaka dalam dirinya adalah milik tanah leluhur kami. Aku berdiri di depan rumah, tanganku gemetar, tapi mataku menantang. Dia anakku, bukan pusaka. Orang pertama meludah, orang kedua menarik nafas dalam,
orang ketiga menunduk lalu berkata, "Kalau begitu, biarkan darah yang bicara." Pertarungan tak terhindarkan. Roh penjaga muncul. Banaspati Ireng menyala dengan api hitam. Roko Sukmoningrat merangkak dari balik sumur. Nyai Tunjung Seto berdiri di loteng rumah, rambutnya menyentuh lantai. Namun para pemburu tak gentar. Mereka duduk bersila, lalu berteriak satu kata, "Mantra bumi." Tanah bergetar, roh-roh penjaga itu terdiam. Mereka seolah ditarik paksa kembali ke tempat asalnya. Anak itu bangkit, matanya memutih, tubuhnya melayang sedikit. Suara keris terdengar dari dalam dadanya. Mereka bukan orang biasa, Bu. Mereka ahli kanuragan tinggi. Mereka makan asap dupa dan minum embun sebelum fajar. Mereka bisa menghentikan roh, tapi tidak bisa menghentikan aku. Ia terbangun dengan tubuh bersinar, merah darah. Dan pertarungan pun dimulai. Tubuh melayang, tulang patah, lidah putus. Darah mengucur deras seperti hujan bulan suro. Para pemburu bertarung bukan pakai jampi, tapi pukulan tenaga dalam, tendangan yang bisa menghancurkan batu, dan tapak tangan yang bisa membelah udara. Tapi anak itu bukan manusia biasa lagi. Ia adalah perwujudan keris pusaka itu sendiri. Sekali melangkah, tanah retak. Sekali berteriak, dinding rumah meledak. Satu persatu, para pemburu jatuh. Tulang mereka hancur, tapi matanya tetap menatap tajam. Mereka kalah, tapi tidak menyerah. Sebelum mati yang terakhir berbisik, "Kami bukan yang terakhir. Masih ada para penjaga puncak, dan mereka tidak akan kalah oleh roh atau keris. Mereka adalah penunggu asal mula tanah ini." Setelah mereka mati, anak itu terduduk. Tubuhnya mengecil lagi, tapi matanya tetap dingin. "Ibu, ini belum selesai. Mereka hanya utusan. Masih ada penjaga tertinggi di Gunung Wilaras. Mereka yang dulu menyegel keris ini, dan mereka sedang menungguku pulang." Aku tahu saat itu juga. Tanah Gunung Angker memanggil anak itu pulang, bukan sebagai bocah lagi, tapi sebagai waris sah kekuatan yang pernah dikubur karena terlalu berbahaya. Langit sore itu terbelah, dan dari balik awan tampak bayangan gunung yang bersinar merah, seperti luka lama yang belum kering. Tak ada manusia waras yang akan naik ke Gunung Angker setelah matahari tenggelam. Tapi malam ini, kami mendaki dengan darah 3 orang sakti masih menetes dari pakaian. Anak itu tak lagi terlihat seperti anak. Tubuhnya kecil, tapi bayangannya besar. Di belakangnya, samar-samar terlihat bayangan keris menyala merah, berdiri tegak di atas punggungnya, seperti mahkota kutukan. Kami tak bicara sepanjang jalan, karena setiap langkah mendekatkan kami pada sejarah yang sudah dikubur. Bukan karena dilupakan, tapi karena terlalu berbahaya untuk diingat. Gunung Wilaras bukan sekedar gunung. Ia adalah tahta tak bertuan, tempat dahulu para penjaga dunia menetap. Leluhur-leluhur yang dikutuk karena menyimpan ilmu melebihi manusia biasa. Konon di puncaknya ada singgasana dari batu hitam, tak bisa dipindah, tak bisa dihancurkan. Dan siapapun yang duduk di atasnya dengan membawa pusaka keramat akan menjadi pusat dari seluruh keseimbangan alam gaib. "Ibu, aku harus duduk di sana, bukan untuk berkuasa, tapi agar darah ini berhenti memanggil mereka. Jika tidak, semua pemburu akan datang, bukan hanya dari Jawa, tapi dari setiap pelosok dunia yang punya hubungan darah dengan keris ini." Aku menelan ludah. Angin gunung terasa seperti bisikan maut. "Kau yakin akan selamat, Nak?" Ia tersenyum kecil. "Tidak, tapi aku yakin mereka akan lebih menderita dariku." Di tengah pendakian, kami dihentikan oleh sosok-sosok berjubah kain tenun lusuh, bersembunyi di balik akar pohon dan batu. Mereka bukan roh, mereka manusia hidup, para keturunan penjaga Gunung Angker. Tubuh mereka dilukis arang, lidah mereka dijahit, dan mata mereka putih semua. Mereka tak bicara, hanya menjerit seperti binatang. Anak itu melangkah maju dan seketika, tanah di bawah mereka merekah. Tangan-tangan api muncul dari dalam bumi, menyeret tubuh-tubuh penjaga itu ke bawah satu persatu sambil berteriak histeris. Dan dari dalam lubang itu keluar asap merah, wangi seperti bunga bercampur bangkai. Kami sampai di puncak, dan benar di sana berdiri singgasana batu hitam yang dikelilingi 7 batu nisan tanpa nama. Udara di sekitar berdenyut seperti jantung.
Anak itu menaiki 3 anak tangga. Keris dalam dirinya bergetar. Suara-suara mulai terdengar dari segala arah. Putra darah, pewaris loka, duduklah dan bangkitkan sejarah. Ia menoleh padaku. Ibu, apapun yang terjadi setelah aku duduk di sana, jangan ikut campur. Ini bukan lagi tentang manusia, ini tentang keseimbangan dunia. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Ada kekuatan besar yang mengikatku ke tanah. Dan saat ia duduk di singgasana itu, langit terbelah. 7 batu nisan meledak. Dan dari bawah tanah, bangkit 7 sosok tak bernyawa. Para leluhur penjaga Gunung Angker. Mereka tidak bicara, tapi tubuh mereka penuh luka. Wajah mereka serupa bayangan masa lalu. Empu, kesatria, resi, dan seorang wanita tua dengan kepala 2. Pertarungan tidak dimulai dengan senjata, tapi dengan meraga sukma. Roh anak itu keluar dari tubuh jasadnya dan melayang ke langit, disambut oleh 7 roh purba yang mengerikan. Di alam gaib itu, tubuh bukan lagi batas, dan jiwa bisa dibakar, dipotong, dicabik, atau bahkan dihapus. Di dunia nyata, tubuh anakku mulai berdarah. Mata, hidung, telinga semua mengeluarkan cairan hitam, tapi dia tetap duduk, tak bergerak, tak jatuh. Aku hanya bisa menangis, tapi dari tangisku tumbuh bunga melati di sekitar singgasana, dan aku sadar bahwa jiwa ibunya sedang menjaga meski tidak bisa ikut bertarung. Di langit badai mulai terbentuk. Gunung Angker menggigil, dan suara keris terdengar dari segala penjuru menyebut satu kata, warisan harus ditebus dengan darah sendiri. Sementara itu, sudut pandang dari si anak itu. Aku melayang di langit hitam, bintang-bintang mati. Udara dingin seperti tulang manusia yang sudah ratusan tahun tak disentuh doa. Di depanku berdiri 7 leluhur. Wajah mereka retak, tapi mata mereka menyala. Setiap langkah mereka membuat ruang ini bergetar. Dan aku tahu mereka tak datang untuk menguji. Mereka datang untuk melenyapkanku. Wahai darah muda, kau pikir pusaka keramat ini warisan? Tidak, ini adalah kutukan yang kami segel dengan tubuh kami sendiri. Dan kini, kau membangkitkannya kembali. Aku menelan amarah, rohku mulai menyala. Keris itu bukan sekedar senjata. Ia adalah roh yang tertidur dalam tubuhku. Aku mengepalkan tangan. Tanah di alam ini berubah menjadi genangan darah. Dari dalam genangan itu muncul bayanganku sendiri, tapi tanpa mata, tanpa mulut. Aku tidak minta menjadi pewaris, tapi kalian yang membangunkanku. Dan sekarang aku akan menunjukkan bahwa darahku cukup untuk menebus segalanya. Leluhur pertama menyerang. Tangannya bukan tangan, tapi cakar dari tulang kerbau yang berputar. Sekali tebas angin ruhani terbelah 2. Aku menunduk, melompat dan menendang perutnya. Tapi tubuhnya berubah jadi asap hitam. Leluhur kedua melemparkan jaring dari rambut manusia. Rambut itu membelit rohku, menarikku ke bawah. Aku meronta, jiwa terasa robek. Tapi keris dalam dadaku mulai bergetar. Lepaskan aku, suara itu dari dalam tubuhku. Keris itu meminta dilepaskan sepenuhnya. Aku mengangguk. Dan saat itu juga dadaku terbuka. Dari sana keluar bayangan keris merah, bersayap api, bermata 3 dan bertaring tajam. Leluhur ketiga yang ingin menyerang putus kepalanya. Darah ruhani menyembur deras dari lehernya, seperti air mancur yang menyiram langit. Sosok itu jatuh, meledak, dan langit jadi merah darah. 1 tumbang, 6 lagi, kataku. Pertarungan berlanjut. Kepala terbelah, tulang berhamburan, jiwa robek. Alam ini bukan lagi ruang pertarungan, tapi medan jiwa berdarah, di mana roh-roh lama dan baru saling mencabik demi mengklaim kebenaran. Leluhur keempat dan kelima menyerang bersamaan, membentuk segel udara. Tubuhku remuk, rohku terpotong, separuh diriku hilang. Tapi aku berdiri dengan sisa, karena kekuatan bukan tentang utuh, tapi tentang kemauan untuk bertahan. Aku berteriak, dan suaraku memanggil semua roh yang pernah mati karena keris ini. Dan langit turun hujan api. Setiap tetes adalah arwah pendendam. Mereka semua yang dibunuh oleh keris ini selama ratusan tahun ikut bertarung di sisiku. Kalian segel keris ini karena takut, tapi aku akan mengakhirinya karena keberanian. Tidak untuk kuasa, tapi untuk menghentikan darah, agar tidak terus menetes di dunia manusia. Sementara di dunia nyata, tubuhku kejang, mata berdarah, kulit pecah,
Tapi aku tetap duduk di singgasana. Ibuku masih di bawah, menangis, dan bunga melati mulai menghitam, terbakar oleh aura perang ini. Tinggal dua leluhur, dan mereka bersatu menjadi satu wujud. Ratu Sukma Geni, perempuan dengan 1000 wajah, 1000 tangan, dan 1 mata raksasa di tengah dada. Ia berbisik, "Kalau kau bertahan malam ini, kau akan menjadi penguasa pusaka sejati. Tapi seluruh dunia akan mengejarmu. Dukun, prajurit, pengabdi raja, raja yang masih hidup, raja yang sudah mati, akan mengejarmu. Karena siapapun yang memiliki keris ini, memiliki kunci neraka dan surga." Aku tersenyum. Biarkan mereka datang, karena aku tidak akan menyerah. Aku tidak diciptakan untuk menjadi korban. Aku lahir untuk mengakhiri kutukan ini. Dan pertarungan terakhir pun dimulai. Raga hancur, jiwa terbakar, tapi semangat tetap menyala. Langit retak, gunung angker mulai meleleh. Dan di atas singgasana itu, seorang anak berubah menjadi raja jiwa. Bukan karena kehendak leluhur, tapi karena pilihan untuk menghentikan darah. Kembali ke sudut pandang Eka Pertiwi. Anakku masih duduk di singgasana batu itu, tapi tubuhnya tak bergerak. Nafasnya berhenti. Darah di sekitar mulutnya sudah menghitam seperti malam yang menutup mata. Aku memeluk tubuhnya yang dingin. Matanya terbuka, tapi kosong. Tidak ada bocah sakti di sana. Yang ada hanya tubuh tak lebih dari cangkang yang menunggu isi. "Nak, kalau kau dengar ibu, kembalilah. Jangan tinggalkan ibu sendirian di sini." Aku menangis, tapi air mata sudah mengering di tengah kabut hitam yang menyelimuti puncak. Gunung angker berubah sunyi, terlalu sunyi. Seperti dunia berhenti berputar. Tiba-tiba, tubuh bocah sakti itu bergerak. Tapi itu bukan gerakan yang kukenal. Bahunya menegang, lehernya berderak seperti bambu tua diremas. Kepalanya menoleh padaku. Dan senyum itu bukan senyumnya, itu senyum roh lain. "Ibu, kenapa menangis? Bukankah ini yang kau inginkan? Anakmu kembali hidup?" Suaranya terlalu dalam, terlalu berat, terlalu... Aku mundur. Bayangan keris menyala lagi di belakang tubuhnya. Tapi warna merahnya berubah jadi hitam keunguan. Keris itu berdenyut, dan aku sadar roh yang mengisi tubuh Arga bukan dia, tapi salah satu dari 7 leluhur. Roh yang sebelumnya merasuki tubuh bocah ini belum kembali. Saat ia bertarung di langit jiwa, raga ini menjadi kosong. Dan aku leluhur kelima mengambil tempatnya. Bukankah hidup itu tentang siapa yang cepat mengambil kesempatan? Aku menjerit. Aku ingin menampar wajah itu. Tapi tanganku justru terhenti di udara. Udara di sekelilingku menebal, membekukan gerak. "Tenanglah perempuan, kau telah melahirkan pemilik tubuh ini. Tapi sekarang, aku yang akan memakai jasad ini untuk mengatur ulang dunia." Tubuh bocah itu berdiri, memutar keris itu ke langit. Awan bergerak liar, dan cahaya kilat menyambar nisan-nisan batu yang tersisa. "Jika kau ingin bocah itu kembali, dia harus merebut tubuh ini dariku." Tapi waktu tidak akan menunggunya. Semakin lama ia di alam sukma, semakin hilang bentuk aslinya. Dan saat itu juga, di belakang batu besar, muncul sosok lain. Si ahli supranatural kejawen, dengan sorban coklat tua dan tasbih dari kayu gaharu. "Bu Eka, tubuh anakmu dirasuki. Kita harus mengikat roh tua itu sebelum sukma bocah itu hancur sepenuhnya." "Lakukan, aku tidak peduli jika aku harus menukar nyawaku. Asal bocah itu kembali, meski dengan luka yang tak akan pernah sembuh." Si ahli supranatural pun mulai membuat lingkaran dari tanah liat. Rambut bocah itu yang rontok, dan tetesan darah dari tubuhku sendiri. Di tengah lingkaran itu, tubuh bocah itu disandarkan. Suara si ahli supranatural mulai menggema, tapi bukan mantra asing. Ini adalah bahasa batin, bahasa Batara, bahasa yang menggetarkan sukma. Tubuh bocah itu menggigil hebat, kepalanya berguncang, lehernya patah sekali, 2 kali, lalu kembali lurus seperti tak terjadi apa-apa. Dari mulutnya keluar asap putih dan asap itu membentuk wajah bocah itu yang asli, terombang-ambing di udara, seperti bocah tersesat dalam kabut. Aku meraih asap itu dengan tanganku.
meski tak bisa kusentuh. Dan saat itu juga, keris menyala dalam lingkaran, cahaya menyilaukan memecah malam. Tubuh bocah itu terangkat lalu terhempas keras ke tanah. Seketika sunyi, aku mendekat, menahan nafas, menunggu menanti, dan akhirnya mata itu terbuka. Matanya, mata bocah itu yang kembali. "Ibu, aku pulang." Tapi saat tanganku hendak meraih wajahnya, darah menetes dari mulutnya, dan ia berkata pelan, "Tapi tidak semua bagian dari diriku ikut kembali." Di sisi lain, dari sudut pandang bocah sakti itu, aku terbangun di rumah, bukan di puncak gunung angker, bukan di langit jiwa, tapi di ranjang tua berbau kayu bakar. Di dalam kamar yang dulu terasa kecil kini terlalu luas. Langit-langit rumah masih sama, tapi suaranya berubah. Kayunya berderak seperti bisikan. Dan saat aku menoleh ke cermin di samping ranjang, bayanganku tidak ikut bergerak. Bayangan itu menatapku, tapi bukan aku, bukan mataku. Itu roh yang dulu kalah di medan jiwa, tapi tidak pergi sepenuhnya. Ia tertinggal di dalam diriku, menyatu, menunggu. "Kau menang, Nak." Tapi aku tetap tinggal. Aku adalah bekas luka yang tidak bisa sembuh. Aku bangun, kepalaku berat seperti diisi logam, kulitku pucat, suaraku dalam, tapi ibuku tersenyum. "Kamu sudah pulang, Nak. Sudah cukup bertarung." Aku ingin tersenyum juga, tapi bibirku terasa kaku, seperti digerakkan dari luar. Aku kembali hidup, tapi tidak utuh. Separuh jiwaku masih tertinggal di ruang itu. Hari-hari berlalu, tapi desa mulai berubah. Orang-orang mulai berbisik saat aku lewat. Ayam-ayam tidak berani mendekat ke rumah kami. Dan pada malam hari suara gamelan kuno kadang terdengar dari halaman belakang, padahal tak ada yang dimainkan. Ibu menutupi semuanya dengan doa, dengan air bunga, dengan tirakat puasa. Tapi aku tahu, di balik semua itu matanya menyimpan rasa takut. Takut bahwa anaknya telah kembali, tapi bukan sepenuhnya sebagai anak. Dan kisah ini pun selesai sampai di sini. Demikianlah fakta sejarah memberikan hiburan misteri kepada teman-teman di sini. Semoga terhibur. Selamat Hari Kamis tanggal 1 Mei. Tanggal merah ini ya, Hari Buruh Nasional. Semoga kita sendiri bisa membuat hari ini menjadi lebih baik dari hari kemarin. Fakta sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak sudah menyimak di sini di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.